Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kita hari ini tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ada pun yang mau kita pelajari pada materi ini yaitu mengenai pertama, pengertian larutan, klasifikasi larutan, derajat ionisasi atau derajat disosiasi, pengujian daya hantar larutan, dan daya hantar listrik senyawa ion dan senyawa kovalennya. Pertama kita masuk dulu ke dalam pengertian larutan. Nah, ketika kita memasukkan gula ke dalam air, itu akan terbentuk larutan gula kan? Nah, di situ ternyata yang menjadi zat terlarutnya adalah gula, karena gula yang dilarutkan oleh air, sedangkan pelarutnya adalah air. Jadi, pengertian larutan itu merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan pelarutnya. Siapa tadi zat terlarutnya? Yang terlarut kan gula. Jadi gula merupakan zat terlarutnya, sedangkan air merupakan pelarutnya, sehingga terbentuklah larutan gula. Nah, larutan adalah campuran homogen. Dikatakan homogen karena ketika telah terbentuk larutan ini, kita tidak lagi bisa membedakan mana yang gula dan mana yang air. Yang kita ketahui hanya larutan gula, bukan mana yang gula, bukan mana yang airnya. Karena itulah larutan disebut sebagai campuran homogen antara zat terlarut dan pelarutnya, di mana secara umum pelarut itu lebih banyak dari zat terlarutnya. Kemudian larutan ini dibagi menjadi beberapa. Pertama ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Umumnya dia dari senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Berarti dia bisa menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit ini kita bedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah, di mana larutan elektrolit kuat ini adalah larutan yang senyawanya terionisasi sempurna dalam air menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas, sehingga karena ada ion-ion yang bergerak bebas ini dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, contoh-contoh larutan elektrolit kuat ini dia bisa berasal dari asam kuat, basa kuat, juga dari garam yang mudah larut. Contohnya HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, HBr, dan HI. Untuk basa kuatnya NaOH, KOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, LiOH, SrOH. Begitu juga untuk garam yang mudah larut ada NaCl, NaNO3, K2SO4, dan KCl. Nah, larutan yang senyawanya yang terionisasi sempurna. Contohnya kita bahas mengenai HCl. Nah, kira-kira bentuk ionisasi HCl seperti apa? Nah, karena dia larutan elektrolit kuat, maka HCl akan terurai menjadi H+ tambah Cl-. H+ tambah Cl-. Dan HNO3 menjadi H+ tambah NO3-. Itulah bentuk ionisasi dari larutan-larutan tersebut. Nah, kalau bingung cara membentuk atau cara menuliskan reaksi ionisasinya, gunakan ini. AN-BM menghasilkan Na plus M tambah Mb-N. Contohnya kita masukkan senyawa K2SO4. Nah, di sini yang menjadi A-nya yaitu K. Sedangkan 2 ini merupakan N-nya. Dan SO4 ini merupakan B-nya. Sedangkan M-nya adalah 1. Jadi reaksi ionisasi untuk K2SO4 adalah 2K plus ditambah SO4
2-. Itu reaksi ionisasinya. Yang kedua, kita masuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang senyawanya terionisasi sebagian dalam air. Berarti kalau terionisasi sebagian, dia merupakan senyawa atau larutan elektrolit lemah. Untuk terionisasi sebagian, kita gunakan tandanya seperti ini. Contohnya ada CH3COOH atau asam asetat, asam fluorida, asam sianida, asam dan juga ada aluminium hidroksida. Nah, jika dituliskan reaksi ionisasi untuk asam asetat ini, pasti akan dihasilkan seperti ini. CH3COOH menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Itulah reaksi ionisasi dari asam asetat. Nah, jadi tadi larutan elektrolit dapat menjadi elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Bedanya, elektrolit kuat dapat terionisasi sempurna dalam air, sedangkan larutan elektrolit lemah dia hanya terionisasi sebagian di dalam air. Nah, yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini larutan non-elektrolit ini kebalikan dari larutan elektrolit tadi, di mana larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit dia larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya tidak terionisasi di dalam air. Dia umumnya berasal dari senyawa kovalen nonpolar dan senyawa polar yang tidak terionisasi. Contohnya ada C6H12O6, dia tidak terionisasi kan? Kita tidak tahu bagaimana menuliskan reaksi ionisasinya. Tidak terionisasi berarti dia tidak bisa membentuk ion positif ataupun ion negatifnya. Begitu juga untuk urea, sukroksa, etanol, dan golongan-golongan gula lainnya. Itu dikategorikan ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, selanjutnya kita masuk ke derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Itu sama ya, kita bedakan atau kita simbolkan dengan alfa, di mana derajat disosiasi ini atau alfa adalah banyaknya mol zat yang terurai dibandingkan zat mula-mula, mol zat mula-mulanya. Mol terurai per mol mula-mula, dan ketika kita ingin mencari persen dari alfanya, berarti kita kalikan 100. Nah, bagaimana derajat disosiasi atau alfa untuk elektrolit kuat? Nah, untuk elektrolit kuat itu alfanya sama dengan 1 karena zatnya terurai dengan sempurna dan tidak ada sisa. Contohnya HCl tadi. HCl kan terurai menjadi H+ dan Cl-, dimana kita misalkan mula-mulanya 1 mol. Yang bereaksinya karena tidak ada sisa, otomatis yang bereaksi R ini reaksi ya, yang bereaksi 1 mol, sehingga sisanya tidak ada. Sedangkan untuk H+ dan Cl- kita peroleh 1 mol, itu kita dapat dari mol reaksi dari HCl. Kita cari H+ dengan menggunakan perbandingan koefisiennya, di mana 1 mol ini kita peroleh dari 1 yang ditanya per yang diketahui dikali mol diketahui, sehingga diperolehlah 1 mol. Begitu juga untuk Cl-, yang ditanya per yang diketahui dikali mol diketahui, sehingga dapat untuk Cl- yang bereaksi 1 mol. Nah, ini kita kurangkan untuk yang reaktan. Molnya 1 dikurang 1 berarti habis ya, tidak ada sisa. Sedangkan untuk reaksi sama sisa untuk produk itu langsung turun ke bawah, sama-sama 1 mol. Nah, kita masukkan ke rumus alfanya, di mana untuk alfa adalah mol terurainya 1, mula-mulanya 1, sehingga alfanya sama dengan 1.